Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor mata pelajaran kimia. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan UTBK. Nah, gimana nih untuk pejuang SBMPTN? Sudah siap apa belum? Dan semoga kalian bisa diterima di PTN atau perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Dan sekarang saatnya untuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini adalah soal untuk menentukan jumlah atom hidrogen pada suatu senyawa organik. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah persentase massa atom hidrogen dalam suatu senyawa organik adalah 13%. Jika tetapan Avogadro sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 2,3 gram senyawa tersebut adalah. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Oke, di sini ditunjukkan data yang pertama adalah AR dari hidrogen, kemudian ada persentase hidrogen dalam senyawa organiknya, kemudian ada tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Tetapan Avogadro ini adalah tetapan yang menunjukkan banyaknya atom atau molekul dalam 1 mol. Kemudian ada massa massa dari senyawanya 2,3 gram. Nah, untuk menjawab soal ini yang pertama kita perlu cari adalah massa hidrogennya. Massa hidrogen dalam senyawa organiknya. Dengan rumus persentase dikalikan dengan massa senyawa. Persennya berapa? Ada 13%, artinya 13 per 100 dikalikan dengan 2,3 gram untuk massa senyawa organiknya. Maka diperoleh massa hidrogennya sebesar 0,299. Ini untuk massa hidrogennya. Kemudian kita cari molnya, mol hidrogen. Kenapa? Karena tetapan Avogadro ini digunakan ketika dalam satuan mol. Kemudian dikalikan dengan tetapan Avogadro untuk memperoleh jumlah atom dari hidrogennya. Untuk memperoleh molnya atau mol hidrogen, kita pakai rumus massa dibagi dengan AR. Masanya adalah 0,299 dibagi AR-nya hidrogen, yaitu adalah 1. Maka diperoleh mol dari hidrogen yaitu 0,299 mol. Kemudian kita bisa pakai tetapan Avogadro ini untuk memperoleh jumlah atom hidrogen. Rumusnya adalah jumlah atom H sama dengan bilangan Avogadro atau bilangan A dikali dengan mol hidrogen, mol H. Bilangan Avogadro-nya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Kemudian dikalikan mol hidrogen 0,299. Maka diperoleh jumlah atomnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 23. Ini untuk jumlah atom hidrogennya. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 1,8 kali 10 pangkat 23. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E. 1,8 kali 10 pangkat 23. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal untuk menentukan massa reaksi yang tersisa. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Bunyi soalnya adalah cisplatin, senyawa anti kanker, disintesis dengan bereaksikan 1,7 gram amonia dengan 8,3 gram K2PtCl4 menurut reaksi berikut. Jika reaksi berlangsung sempurna, massa reaksi yang tersisa adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Oke, di sini ada suatu reaksi sintesis. Sintesis untuk menghasilkan cisplatin yang disebut sebagai senyawa anti kanker. Kenapa kok disebut senyawa anti kanker? Karena cisplatin ini digunakan untuk obat kemoterapi untuk mengobati kanker. Dengan mereaksikan 1,7 gram amonia dan juga K2PtCl4 8,3 gram. Kemudian kita disuruh mencari massa reaksi yang tersisa dari reaksi ini. Kalau kita tulis di sini reaksinya adalah K2PtCl4 direaksikan dengan 2NH3 menghasilkan PtNH3 2Cl2 dan juga 2KCl. Cisplatin PtNH3 2 kali Cl2. Kita harus cari molnya nih, mol mula-mula dari reaksi ini. K2PtCl4 dan juga NH3. Rumusnya mol masih ingat? Kalau kita nyari mol K2PtCl4 adalah massa dibagi dengan MR, ya kan? Dibagi dengan MR. Massanya berapa untuk K2PtCl4? Massanya ada 8,3 dibagi dengan 415 ya, ini. Maka diperoleh molnya sebesar 0,02 mol. Untuk mol dari K2PtCl4. Kemudian yang kedua kita perlu cari mol dari NH3, mol mula-mulanya. Mol mula-mula dari NH3 kita tulis di sini NH3. Rumusnya sama, massa dibagi MR. Massanya berapa? Massanya 1,7 ya, dibagi dengan 17, maka diperoleh molnya sebesar 0,1. Nah, kita bisa masukkan ke reaksi. Untuk mol mula-mula pada K2PtCl4 0,02. Kemudian di NH3 sebesar 0,1. Nah, kalau kita lihat di sini K2PtCl4 jumlah molnya lebih sedikit daripada NH3 yang koefisiennya juga 2 kali. Maka bisa kita simpulkan bahwa K2PtCl4 ini adalah sebagai reaksi pembatasnya. Maka yang bereaksi adalah 0,02. Ini untuk mol yang bereaksi pada K2PtCl4. Kemudian di NH3, karena jumlahnya 2 kali, kita kalikan 2 dari mol yang bereaksi K2PtCl4. Jadi 0,04 karena ada 2 kali, koefisiennya 2. Kemudian yang diperoleh PtNH3 2 kali Cl2 dan juga 2 KCl kita sesuaikan dengan koefisiennya 0,02. Kemudian yang dihasilkan KCl yaitu sebesar 0,04. Ikut koefisiennya sama seperti NH3. Kalau kita peroleh di sini untuk yang tersisa pada reaksi K2PtCl4 habis karena mula-mula dan juga bereaksi sama. Jadi habis. Kemudian NH3 nih sekarang.
dari yang mula-mula 0,1 dikurangi 0,04, maka jumlahnya yang tersisa adalah 0,06 mol. Untuk cisplatin 0,02 yang tersisa, kemudian KCl 0,04. Kemudian dari sini, dari mol yang dihasilkan ini, mol yang tersisa maksudnya, kita bisa cari berapa massa yang tersisa dengan rumus massa NH3 sama dengan mol NH3 dikali dengan MR. Molnya adalah sebesar 0,06. MR-nya MR dari NH3 ya, jumlahnya adalah 17. Nah, kita dapat peroleh 1,02 gram. Ini adalah massa NH3 yang tersisa. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 1,02 gram. Ternyata ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 1,02 gram. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal untuk menentukan volume total gas dari hasil reaksi. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah, reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. Jika volume gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, volume total gas-gas hasil reaksi adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Di sini ada reaksi gas metana CH4 dan juga gas klor CH2 yang menghasilkan CHCl3 dan juga H2. Kalau kita tulis ulang reaksinya, 2CH4 yang berfasa gas bereaksi dengan 3Cl2 yang berfasakan gas juga, menghasilkan 2CHCl3 berfasa gas dan juga 3H2 fasanya gas. Sedangkan di sini hanya ada data yaitu volume yang dihasilkan dalam reaksi. Ini adalah volume dari gas hidrogen. Sebesar 300 ml. Karena hanya ada data reaksi dan juga volume, kita tidak usah cari ke molnya. Karena untuk menentukan volume dari suatu reaksi kita perlu cari molnya, kemudian dikalikan dengan STP ya kan. Kita bisa pakai koefisiennya aja nih. Koefisien hasil reaksi yaitu koefisien dari H2 dan juga koefisien dari CHCl3. Karena volume hidrogen kita sudah peroleh, yaitu selanjutnya kita harus cari volume dari CHCl3 yang belum diketahui ya kan. Ini kan 300. Kita perlu cari CHCl3 volumenya berapa dengan menggunakan koefisien ini. Rumusnya kalau kita pakai koefisien volume dari CHCl3 sama dengan koefisien dari CHCl3 dibagi dengan koefisien H2 kemudian dikali volume H2. Untuk koefisien CHCl3 2 ya. 2 dibagi koefisien H2 jumlahnya 3. Dikali volume gas hidrogen 300.
maka diperoleh volume CaCl3 sebesar 200 ml. Karena yang dicari di sini adalah volume total, berarti kita bisa jumlahkan aja dari volume H2 dan juga CaCl3. Volumenya V total ya, sama dengan VH2 ditambah VCaCl3. VH2 berapa? 300. Kemudian ditambahkan VCaCl3 sebesar 200. Diperoleh volume totalnya adalah 500 ml. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 500 ml. Ternyata ada di option yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, 500 ml. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya, ini Kak Fahmi punya sedikit penjelasan tentang kembang api. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini. Kembang api. Kembang api adalah suatu bahan peledak berdaya ledak rendah yang digunakan umumnya untuk estetika atau digunakan pada saat pergantian tahun. Kembang api sendiri dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Nah, Sobat Pintar tahu apa enggak nih? Mengapa bisa muncul cahaya yang berwarna-warni tersebut? Bisa muncul warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, merah, dan lain sebagainya. Nah, cahaya tersebut dipengaruhi oleh jenis bahan kimia yang dikandungnya. Bahan kimia yang biasa digunakan pada kembang api untuk menghasilkan warna diantaranya ada aluminium yang bisa memunculkan warna perak. Ada juga barium yang bisa memunculkan warna hijau, ada juga garam kalsium yang bisa memunculkan warna oranye, ada tembaga yang bisa memunculkan warna biru, ada magnesium yang bisa memunculkan warna putih, ada natrium yang bisa memunculkan warna kuning, dan ada strontium yang bisa memunculkan warna merah. Itulah mengapa kembang api yang biasa kita lihat ada berwarna-warni, ada warna hijau, kuning, merah, dan lain sebagainya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Ini soal untuk menentukan nilai entalpi reaksi dari energi ikatan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Nilai entalpi reaksi di atas adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai entalpi reaksi atau delta H. Kita bisa cari dengan rumus delta H sama dengan sigma energi ikat kiri atau produk, maksudnya reaktan dikurangi dengan sigma energi ikat kanan atau produk. Kita nggak perlu nyari atau jumlahkan ke semua energi ikatan yang ada di reaksi ini. Kita untuk mempercepat kita cari perbedaan antara ruas kiri dan kanan. Yang membedakan apanya? Yang kita cari perbedaannya adalah perbedaan jumlah atomnya. Kalau saya tulis kembali, reaksinya adalah C2H5F direaksikan dengan 2F2 menghasilkan C2H3F3 ditambahkan dengan 2HF. Kalau di ruas kiri atau reaktan di sini punya 5 hidrogen, kemudian di ruas kanan hanya punya 3 hidrogen. Berarti untuk ruas kiri perbedaannya atau kelebihannya punya 2
ikatan CH yang berlebih daripada ruas kiri, ruas kanan. Kemudian di 2F2 dia punya 2 ikatan F dan F. Karena di ruas kanan nggak ada, kita bisa masukkan. Kemudian di C2H3F3 karena di ruas kiri punya 1 F, sedangkan di ruas kanan punya jumlah F-nya 3, berarti kan kelebihan 2. Maka di ruas kanan untuk C2H3F3 punya 2 ikatan CF. Kemudian 2HF tidak bisa masukkan karena di ruas kiri nggak ada 2 ikatan H dan F. Nah, baru sekarang kita bisa masukkan ke rumus. Untuk jumlah energi ikat kiri kita pakai yang sebelah sini. Kemudian jumlah energi ikatan kanan kita pakai yang ini. Kita jumlahkan. Untuk energi ikat kiri ada 2 dikali ikatan CH. Ikatan CH energi ikatnya adalah 410. 410 ya. Ditambahkan dengan 2 kali ikatan FF, nilainya adalah 159. Kemudian dikurangi dengan jumlah energi ikat di ruas kanan, kita pakai yang ini. 2 energi ikat CF, nilainya adalah 485. Ditambahkan dengan 2 energi ikat HF, 565. Maka diperoleh entalpinya sebesar minus 962. Untuk satuan entalpi adalah kilojoule per mol atau kilojoule mol pangkat min 1. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan minus 962 kilojoule mol pangkat min 1. Ternyata ada di option yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C. Min 962 kilojoule mol pangkat min 1. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal tentang sifat koligatif larutan, di mana kita disuruh mencari MR dari zat organik. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. MR zat organik tersebut adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Oke, di sini ada larutan A dan juga larutan B. Kalau kita tuliskan di sini larutan A, yaitu BaCl2. Kemudian ada larutan B, non elektrolit. Ada larutan elektrolit yaitu BaCl2 dan juga non-elektrolit. Kemudian ada lagi keterangan yaitu delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Rumusnya delta Tb, masih ingat? Rumusnya adalah M atau molalitas dikalikan dengan Kb atau konstanta dari titik didih. Kalau kita masukkan rumusnya, maka kita bisa cari yaitu
M larutan B dikali KB sama dengan M larutan A dikali KB kemudian dikalikan I. Kenapa? Karena BaCl2 merupakan larutan elektrolit di mana harus dikalikan I, yaitu faktor Van Hoff-nya. Kemudian untuk molalitas dan juga KB-nya, OKB-nya kita bisa coret. Kemudian kita cari nilai I-nya dulu deh. Nilai I, karena dia terdisosiasi sempurna, maka nilai I sama dengan nilai N-nya, yaitu 3, di mana BaCl2 dia akan terionisasi menjadi Ba2+ dan juga 2Cl-. Artinya dia menjadi 3 ion. Ada 1 ion Ba2+ dan juga 2 ion Cl-. Maka N-nya sama dengan 3. Kemudian I-nya juga sama dengan 3. Kemudian kita bisa masukkan data MR, gram, dan juga massa pelarutnya. Untuk MB, molalitas rumusnya adalah massa dibagi MR dikali dengan 1000 dibagi gram pelarut sama dengan MB atau massa B dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarutnya dikali I, jangan lupa. Dan kita masukkan massa MR dan juga massa pelarutnya. Untuk massa dari larutan B 15 ya, dibagi dengan MR dari larutan B. MR-nya, oh ya gini yang perlu kita cari ya, dikali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya. Ini 100 kg, berarti 1000 gram. Sama dengan massa dari zat elektrolit atau BaCl2. Ini 4,16 dibagi MR-nya 208 maksudnya, dikali 1000 dibagi 2000 karena 2 kg zat pelarutnya dikali 3. Kita bisa coret, kemudian ini coret, ini juga jadinya 1/2. Terus kita pindah ke sebelah sini ya. Nah, kita bisa cari 15 MR sama dengan 4,16 dibagi 208 dikali setengah dikali 3. Nah, kita cari MR-nya. MR sama dengan 208 ya. Dikali 2 dikali 3 dibagi 15 dibagi 4,16, maka diperoleh MR sebesar 250. Itu untuk MR-nya. Jadi kita sudah cari MR-nya, MR dari larutan atau zat organiknya atau non elektrolit, yaitu sebesar 250. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 250. Yaitu ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 250. Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal tentang senyawa yang bersifat optis aktif. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bunyi soalnya adalah senyawa berikut adalah senyawa yang bersifat optis aktif. Ada 4 senyawa.
Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah senyawa yang bersifat optis aktif. Senyawa yang bersifat optis aktif ditandai dengan adanya atom C kiral. Atom C di mana dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Di mana atom C kan punya 4 tangan. Nah, tangan ini digunakan untuk menggandeng temannya yang berbeda-beda. Dan di sini merupakan senyawa, kalau saya beri keterangan, posisi atom C dalam senyawa ini berada pada ujung garis, sebelah sini, dan juga ada di sudut-sudut ini. Ini merupakan posisi dari atom C. Kalau di ujung pastinya atom C-nya adalah gugus metil CH3. Dan kita disuruh nyari dari keempat senyawa ini merupakan senyawa yang ada C kiralnya apa enggak. Sehingga kita bisa tahu senyawa tersebut bersifat optis aktif atau tidak. Di senyawa yang pertama, posisi dari C kiral apakah ada? Ternyata ada di sebelah sini. Ini merupakan posisi dari C kiral, di mana selain dia mengikat 4 gugus CH3, ada juga gugus COOH dan juga NH2. Di sini kan ditunjukkan tangannya ada 3, berarti kurang 1 dong. Nah, 1 tangannya digunakan untuk mengikat hidrogen yang memang tidak dituliskan di dalam senyawa ini. Jadi dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Menandakan bahwa senyawa yang pertama ini merupakan senyawa yang mempunyai C kiral dan bersifat optis aktif tentunya. Dan di senyawa yang kedua, apakah dia punya C kiral? Ternyata punya di sebelah sini. Selain dia mengikat CH3 di sebelah sini, ini kan CH3 ya kan. Dia juga mengikat NH2 dan juga COOH dan satu lagi nih, hidrogen. Menandakan bahwa senyawa yang kedua merupakan senyawa yang memiliki C kiral dan bersifat optis aktif. Senyawa yang ketiga, apakah punya C kiral? Ternyata punya di sebelah sini. Selain dia mengikat gugus etil CH2CH3, dia juga mengikat COOH, NH2 dan juga ada hidrogen. Menandakan bahwa senyawa ketiga ini adalah senyawa yang punya C kiral dan bersifat optis aktif. Dan senyawa yang keempat, posisi C kiral, apakah dia punya C kiral? Ada di sebelah sini. Di mana dia selain mengikat NH2, COOH dan juga CH2COOH, dia juga mengikat hidrogen di sebelah sini yang memang tidak dituliskan. Dan menandakan bahwa senyawa yang keempat ini adalah senyawa yang punya atom C kiral dan tentunya bersifat optis aktif. Jadi keempat senyawa ini adalah senyawa yang bersifat optis aktif dengan ditandai adanya atom C kiral. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang menandakan bahwa kesemua senyawa ini merupakan senyawa yang bersifat optis aktif. Ternyata ada di option yang E. Bahwasanya jawaban dari soal ini adalah E, semuanya benar. Benar bahwa keempat senyawa ini adalah senyawa yang bersifat optis aktif. Kalau misalkan kalian ada yang bertanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal untuk persiapan UTBK. Dan untuk para pejuang SBMPTN, semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Tetap semangat, belajar terus. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Dadah!